Selamat dan channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik hampir 2% ke angka 8.290. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham Konglu yang hari ini naik sangat tinggi. Dan secara teknikal mulai ada tanda-tanda reversal dari downtrend menuju uptrend. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih menarik untuk teman-teman yang belum sempat entry hari ini? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Ratu yang hari ini naik arah ke harga 6.175. Jadi beberapa hari sebelumnya baru kita bahas saham Ratu ini. Saat ini secara pergerakan memang mulai membaik, mulai membentuk high low dan sudah berhasil melewati resistensi psikologisnya di harga 5.000. Jadi secara pergerakan menarik, saat ini sudah mencapai target terdekat di 6.000. Apabila terkonfirmasi break, saya lihat Ratu masih ada potensi untuk lanjut naik menuju 6.800. Candle hari ini bisa kita sangat solid, tapi jika kita perhatikan di broker summary, asing malah keluar. Dan di broker summary juga terpantau ini tidak ada akumulasi maupun distribusi pada kenaikan tinggi hari ini. Salah satu sentimen kenaikan tinggi saham-saham Konglu karena kalau pemerintah bahwa Bapak Presiden Prabowo bertemu dengan 5 konglomerat satu meja di Hambalang. Jadi salah satu sentimen positif membuat harga saham-saham Konglu hari ini rata-rata naik sangat tinggi dan ISG juga naik hampir 2%. Dan secara teknikal saat ini mulai membaik. Apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa coba hold, bisa jadikan 5.500 untuk terlalu stop atau jadikan 5.000 untuk terlalu stop. Untuk Ratu, selama masih kuat di atas 5.000 ada potensi untuk mulai sideways dan ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, coba tunggu di sekitar harga 6.000. Apabila Ratu besok atau 1 minggu ke depan bisa bertahan di 6.000, baru coba ikutan buy on breakout. Jika ternyata gagal lanjut naik, kembali melemah di bawah 6.000, lebih oke coba tunggu di sekitar 5.500 atau support psikologisnya di harga 5.000 untuk entry di bawah. Dan cara pergerakan, Ratu baru akan terkonfirmasi uptrend apabila memang berhasil naik di atas 8.000. Ya, memang potensi untuk melanjutkan high low ada, potensi untuk menutupi gap di sekitar 7.000 jika memang masih ada potensi. Tapi untuk bisa kita konfirmasi akan mulai uptrend, Ratu harus bisa break zona resisten sekitar 7.800 sampai 8.000. Apabila mencoba break ternyata gagal, cara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Sekarang kita lihat Raja. Raja juga hampir mirip dengan Ratu, saat ini sudah mulai membentuk high low. Dan jika kita lihat menarik, kenaikan Raja 21% lebih hari ini membuat Raja saat ini berada di atas garis EMA 140 di sekitar 4.570. Jadi secara pergerakan, Raja apabila terkonfirmasi break garis EMA 150, secara teknikal akan lebih oke daripada saham Ratu karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Raja, asing juga masih keluar. Dan pada kenaikan tinggi hari ini juga terpantau nih tidak ada akumulasi. Jadi untuk Raja juga tetap hati-hati. Saya lihat ada potensi untuk lanjut naik mengatas 5.000, tapi tentu harus perhatikan apabila mencoba beli 5.000 masih gagal. Saya lihat Raja masih ada potensi untuk terkoreksi kembali ke sekitar 4.500. Tapi untuk teman-teman yang sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 4.000 untuk trail stop atau hold saja terus selama Raja tidak turun bawah garis EMA 150. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, lebih oke apabila bisa tunggu kembali di sekitar 4.500. Jadi tunggu Raja terkoreksi kembali mengatas garis EMA 150 sampai 4.500. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru lebih oke untuk coba ikut entry di harga di sekitar garis EMA 150. Target swing jangka pendek itu di 5.000 sampai 5.400 atau di sekitar garis EMA 50 di sekitar 5.300 ini. Jadi Raja saya lihat juga masih ada potensi untuk kembali lanjut naik untuk mengatas garis EMA 50. Tapi sama dengan Ratu, apabila mencoba naik di atas garis EMA masih gagal, cara pergerakan Raja masih akan sideways. Tapi Raja secara teknikal akan lebih oke dari Ratu karena Raja saat ini mencoba untuk break garis EMA 150. Sekarang kita lihat PTRO yang juga naik tinggi hari ini. Bisa kita lihat PTRO secara pergerakan juga saat ini mencoba untuk membentuk high low. Sebelumnya sempat bergerak sangat downtrend. Pada saat mengetes 6.000 dan 5.800, PTRO mulai sideways. Hari ini juga naik tinggi hampir 20% ke 7.125. Dan jika kita perhatikan kenaikan tinggi hari ini membuat PTRO mencoba untuk break resisten di 7.000. Dan di atas juga masih ada resisten EMA 150 di sekitar 7.450. Jadi PTRO baru akan menarik apabila memang berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham
Dan bisa kita lihat di broker summary untuk saham PTRO, asing narik hari ini masuk dengan jumlah sangat besar. Tapi di broker summary terpantau kenaikan tinggi hari ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk PTRO saya juga masih ada potensi untuk kembali naik untuk mengetes garis EMA 150 sampai 7.500. Tapi ini juga sama, teman-teman harus perhatikan apabila ternyata masih gagal break, maka PTRO masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 6.500. Nah sebelumnya juga bisa kita lihat, mengetes 6.300 PTRO bisa bertanda rebound, tapi mencoba break garis EMA 150 ternyata gagal break dan kembali melemah. Jadi untuk teman-teman sudah mau dapat di sekitar harga 6.000, bisa pertimbangkan untuk swing, take profit apabila PTRO ternyata tetap kesulitan untuk break garis EMA 150. Atau hold satu selama PTRO tidak turun bawah 6.000. Kan minimal selama masih kuat di atas 6.000, PTRO akan mulai sideways. Dan tidak downtrend seperti sebelumnya. Sekarang kita akan coba lihat cuan yang juga naik lumayan tinggi hari ini. Jadi cuan naik 17% ke 1.925 dan bisa kita lihat kenaikan hari ini juga membuat cuan mencoba untuk break garis EMA 150 di harga 1.855. Sebelumnya juga bisa kita lihat cuan sempat rebound dari sekitar harga 1.300-an, mencoba break garis EMA 150 ternyata gagal break dan kembali ke 1.500. Pada saat mengetes 1.500 bisa kita lihat cuan kembali rebound mulai membentuk high low saat ini. Jadi menarik saat ini berada di atas 1.800 dan garis EMA 150. Tapi ini sama secara candle ini belum terkonfirmasi break. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham cuan, asing hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Setelah sebelumnya asing terus keluar. Dan kenaikan tinggi hari ini di broker summary terpantau ada akumulasi. Jadi beda dengan PTRO Raja dan Ratu yang naik tinggi tapi tidak ada akumulasi. Cuan ini menarik, ini ada akumulasi. Jadi cuan saya lihat masih ada potensi juga untuk lanjut naik untuk mengetes garis EMA 50 sampai 2.000. Dan untuk cuan menurut saya patokan harganya itu di 2.000. Apabila cuan satu minggu ke depan berhasil break 2.000, menurut saya secara teknikal ini akan mulai uptrend lagi. Ada potensi untuk lanjut naik mengetes target berikutnya jika 2.200 sampai target berjauh di 2.400. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat dapat di harga bawah untuk cuan, menurut saya masih bisa coba dipantau. Lebih oke adalah buy on breakout apabila memang cuan bisa naik di atas garis EMA 50 dan harga 2.000 baru coba ikut entry. Apabila mencoba break 2.000 masih gagal, saya lihat cuan masih ada potensi untuk kembali melemah ke 1.800. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.